Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, allow me to introduce myself. My name is Nabila Paradita Ramadhani. Oke, langsung saja kali ini saya akan membahas tentang kolonialisme, postkolonialisme, Islam, dan juga pendidikan. Oke, langsung saja. Selamat menonton. Oke, kolonialisme berasal dari dua kata. Yang pertama ada kolonial, berasal dari bahasa Latin yang artinya tanah jajahan. Kemudian kalau isme itu suatu paham atau ideologi. Nah, kolonialisme ini apa? Ini adalah suatu upaya yang dilakukan oleh negara, yaitu untuk menguasai wilayah tertentu yang berada di luar daripada wilayah negaranya itu. Sebelum abad ke-19 nih, hegemoni kekuatan barat ini sudah mulai terlihat. Hal ini bermula dari adanya penandatanganan yang dilakukan oleh Ottoman terhadap perjanjian Karlovis pada tahun 1699 terhadap Liga Suci. Nah, Liga Suci ini apa? Liga Suci ini adalah sebuah persekutuan yang didirikan oleh Paus Innocentius yang ke-11, yaitu untuk melawan Kesultanan Utsmaniyah selama Perang Turki Raya. Nah, yang tergabung dalam Liga Suci ini, yang pertama ada Austria, kemudian ada Polandia, Venesia, dan juga Rusia. Nah, dengan demikian, Ottoman ini mengalami kemunduran. Kemudian setelah masa kemundurannya nih, maka bangsa Barat ini semakin leluasa, yaitu untuk menguasai wilayah-wilayah Islam, terutama negara-negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Contohnya seperti Inggris. Inggris itu menjajah Mesir, kemudian India dan Malaysia, kemudian ada Prancis. Kalau Prancis itu menjajah Aljazair dan Libya, kemudian ada Italia. Italia ini menjajah Somalia, dan yang terakhir ada Belanda. Belanda ini menjajah tanah air kita, yaitu Indonesia. Kemudian yang menjadi pertanyaannya nih, mengapa sih mereka tuh melakukan penjajahan? Nah, karena untuk menuaikan misi mereka. Nah, misi mereka tuh ada 3G. Yang pertama ada gold, glory, and gospel, yaitu mencari kekayaan, menuai kejayaan, dan mengemban misi mereka, yaitu untuk menyebarkan agama Kristen. Nah, selain kolonialisme ini berdampak pada perbudakan, kemiskinan, dan juga kesengsaraan, kolonialisasi Barat ini juga berdampak pada perubahan tatanan kehidupan masyarakat, terutama pada bidang politik, militer, dan pola pikir mereka. Sebagai implementasinya, kita bisa melihat dari adanya pemberlakuan hukum sekuler dan juga tipe pendidikan ala barat. Yang pertama, kalau hukum sekuler nih, kita bisa melihat negara Turki ya, yang sudah dimodernisasi oleh Mustafa Kemal Atatürk. Nah, dengan demikian, hukum sekuler ini berarti suatu negara itu tidak ikut campur dengan urusan agama apapun. Kemudian kalau tipe pendidikan ala barat, ini juga kita bisa melihat ya, lebih dekat lagi dengan lahirnya madrasah-madrasah di Indonesia ini yang berbasis saintek. Kemudian kalau membahas mengenai pendidikan, nah pendidikan ini sangatlah penting karena sebagai landasan falsafah hidup. Dan jika kita melihat dari kacamata Islam nih, pada hakikatnya ilmu itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dianugerahkan kepada kita dalam dua kategori. Yang pertama ada ilmu akliyah, yang kedua ada ilmu nakliyah. Nah, kalau ilmu akliyah ini seperti ilmu matematika, ilmu fisika yang memerlukan pemikiran rasional. Kemudian yang kedua ada ilmu nakliyah. Ilmu nakliyah ini ilmu Allah, yang mana seperti firman-Nya yang tertuang di dalam Al-Quran, sehingga umat Islam itu memerlukan pengkajian ulang dengan suatu pemahaman. Kemudian bagaimana sih tanggapan umat Islam mengenai kolonialisme ini gitu. Nah, tentunya umat Islam itu melakukan perlawanan dengan cara mereka sendiri-sendiri. Nah, jika kita klasifikasikan nih, ada 4 kelompok. Itu ada 4 kelompok ya yang melaksanakan perlawanan. Yang pertama ada kelompok kuno, kemudian ada neo-tradisionalis, reformis, dan terakhir ada modernis. Yang pertama, kalau kelompok kuno itu diidentikan dengan sebuah perlawanan, maka hal ini telah dicontohkan oleh
Abdul Al-Qadir pada tahun 1808 sampai 1883 di Aljazair Barat yang mewakili pasukan muslim terhadap serangan kontrol barat. Kemudian yang kedua, ada bentuk perlawanan dari neotradisionalis. Kalau neotradisionalis ini kita bisa lihat nih contohnya dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang tetap menjalankan pola pendidikan tradisional di dalam pesantren yang anti terhadap pendidikan ala barat. Kemudian yang ketiga ada perlawanan dari kaum reformis. Nah, ini kita bisa melihat ya dari adanya pembaharuan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh muslim seperti Muhammad Abduh yaitu di Mesir pada tahun 1849 sampai 1905 yang menggiring generasi muslim yaitu untuk menuangkan pola pikirannya di dalam sebuah ijtihad. Nah, karena menurutnya jika hanya taklid yaitu kepada ulama-ulama terdahulu itu menjadi faktor utama kemunduran Islam itu. Kemudian yang terakhir ada perlawanan dari kaum modernis. Ini kita bisa melihat dari peran Mesir yaitu Sir Said Ahmad Hanindia yang berusaha merasionalkan pemikirannya dan institusi Islam itu agar sejalan dengan paradigma pendidikan ala barat. Kemudian sebagai contohnya nih kita bisa melihat dari pola pendidikan pondok pesantren modern Gontor itu yang berusaha mengimplementasikan bahasa asing yaitu bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar pendidikan mereka. Karena mereka itu ingin berkemajuan dan bisa bersaing dengan barat. Dalam sebuah pepatah bahasa Arab itu juga dikatakan bahwa man arafa lughata qaumin salima min makrihim, yang artinya bahwa barang siapa yang mengetahui bahasa suatu kaum maka amanlah ia dari tipu daya kaum tersebut. Nah, untuk itu di era kontemporer inilah tuh kita bisa melihat nih dinamika perkembangan pendidikan Islam itu secara signifikan yang mana meniru pendidikan ala barat ini dengan menghadirkan bahasa-bahasa asing sebagai bahasa pengantar pendidikan serta menghadirkan saintek atau sains dan juga teknologi itu sebagai ajang yaitu untuk memajukan peradaban Islam ini agar seimbang dengan mereka. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap, atau salah perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.